Utang itu karena butuh sesuatu, tapi mungkin karena untuk sekarang belum ada uangnya ya. Nama saya Aldi Setiawan Saputra, usia saya 23 tahun. Oh, nama saya Andrianus Montera, umur saya 25 tahun. Nama saya Hendrik Nicholas, sekarang saya berusia 21 tahun. Perkenalkan, nama saya Henry, usia 33 tahun. Utang ya. Pandangan utang itu kan biasanya orang utang itu karena butuh sesuatu, tapi mungkin karena untuk sekarang belum ada uangnya ya, makanya mereka mengutang. Tapi kebetulan kalau saya sih karena belum butuh, jadi saya nggak melakukan hal tersebut sih. Utang itu bisa dilakukan jika kita dengan ada waktunya kepepet. Untuk membeli barang tidak bisa dengan uang cash, sama aja kayak nyicil sih jatuhnya, Mas. Utang itu menurut saya bisa jelek, bisa bagus, tergantung kita cara manage-nya gimana. Untuk utang itu sendiri menurut saya itu sebagai dana darurat ya. Kalau tiba-tiba kita perlu uang secara mendesak, ya kalau menurut saya melakukan namanya minjam atau utang. Sampai sekarang sih saya belum pernah berutang. Alasannya karena saya emang belum melihat kenapa saya harus pakai utang itu, dan mungkin sampai sekarang belum ketemu kesempatan yang bagus untuk pakai utang. Pernah. Kalau dalam konteks saya itu biasanya untuk kebutuhan mendesak ya, bulanan atau ada untuk pembayaran. Pernah, kebetulan utang saya di Shopee Paylater waktu itu. Membeli susu protein untuk nge-gym. Kebetulan belum pernah ya, karena kan konsep saya sendiri pun namanya kita berutang kan kita nggak punya, dan kebetulan kalau saya sendiri pun kalau memang belum mampu atau belum bisa, saya nggak beli sih, makanya saya menghindari utang sih. Tergantung jumlah utang yang saya ambil sih. Kalau misalnya saya ambil dalam jumlah yang besar, biasanya saya lakukan secara berkala ya. Kita ubah jadi cicilan. Kalau nggak terlalu besar, saya bisa lunasi setelah saya dapat upah di akhir bulan. Biasanya gitu sih. Kebetulan saya lagi masih kuliah, jadi uang jajan dari orang tua saya sisain 300.000 untuk sebulan sekali. Begitu Shopee Paylaternya cicilannya sampai 6 bulan. Jadi ya sebulan sekali wajib disisihin 300.000 untuk bayar Shopee Paylater itu. Oke, tadi kan kamu juga sudah melihat ya, pandangan orang berbeda-beda soal utang. Ada yang mereka sudah berhutang sebelumnya, ada juga yang mereka belum berhutang sebelumnya. Nah, sebenarnya utang itu jelek atau enggak sih? Sebenarnya utang itu ya bisa aja dilakukan selama untuk hal-hal yang produktif. Oke? Nah, berdasarkan data yang saya temukan juga bahwa rasio utang terhadap ya pengeluaran per bulan kita itu tidak boleh lebih dari 30%. Nah, 30% itu maksimal loh ya. Nah, supaya apa? Supaya keuangan kita pun juga tetap sehat. Oke? Nah, sekarang nasihat saya apa sih? Kalau nasihat saya pribadi adalah kalau bisa kita tidak berhutang, mendingan kita jangan hutang. Itu ya pertama. Kedua, kalaupun kita harus berhutang, berhutanglah untuk hal-hal yang produktif. Yang ketiga, ya, kalaupun seandainya kita berhutang juga, pastikan rasionya tersebut ya tidak boleh lebih daripada 30% dari pengeluaran kita setiap bulannya untuk kita nyicil lah. Nah, dan pastinya, dan satu lagi yang paling penting adalah kamu tahu cara membayarnya. Ya, berbeda antara kamu minjem uang dengan kamu tuh minta uang ya. Terus juga ada salah satu quote bagus juga. Jangan jadikan teman kamu sebagai pay later. Oke? Oke, sahabat Cam semua, apabila setelah ini kamu termotivasi untuk mengikuti sosial media dari Cipta Dana Aset Manajemen, cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Dan apabila setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi di produk-produk dari Cipta Dana Aset Manajemen, juga cek di kolom deskripsi, bisa kontak tim sales kita. Sampai jumpa.